Hari semakin malam, kini hanya tinggal Vano, Nyonya Shirley, dan Dev yang menemani Maura. Serta di ruangan sebelahnya ada kedua bebinya yang dijaga oleh suster. Maura sudah tertidur pulas. Sedangkan Dev tidak bisa tidur begitu saja karena memikirkan masalah hari ini yang membuat lelah hati dan pikirannya. Begitupun dengan Vano. Tidak bisa tertidur, karena tadi sore sudah tertidur cukup lama. Tapi dia mencoba memejamkan matanya di sofa. Nyonya Shirley tidur di ranjang yang sudah disiapkan khusus keluarga pasien. Anak buahnya mengetikkan pesan. Bibir Dev melengkung sebelah, Vano menyadari itu. 205. Dengan gerakan pelan, Dev bangkit dari sisi sang istri yang tertidur cukup pulas, mungkin karena efek obat tidurnya juga. Dev melangkahkan kakinya dengan pelan, karena tidak ingin mengganggu keluarganya yang tengah tertidur. Vano membuka matanya sedikit. Ceklek. Dengan hati-hati, Dev membuka kenop pintunya. Akhirnya sampai keluar. Vano langsung bangkit dari tidurnya, ingin mengikuti kakak iparnya yang terlihat mencurigakan. Tengah malam jalanan sudah terlihat sepi, Dev seorang diri mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh, karena ia tidak mau meninggalkan keluarganya lama-lama. Vano pun mengikutinya, menggunakan motornya dengan kecepatan tinggi. Dev menyunggingkan senyumnya melihat dari kaca spionnya, adik iparnya diam-diam mengikuti dirinya. Lampu-lampu jalan menyoroti perjalanan mereka, sampai ke arah pinggiran kota. Terdapat lautan lepas yang terlihat bersinar di saat kegelapan menyelimutinya. Semakin dekat, pemandangannya semakin memukau. Dev berhenti di area parkir homestay miliknya. Anak buahnya yang berjaga-jaga sudah menunggunya di area parkir khusus pemilik. "Selamat malam Tuan," ucap Jack sopan. Lalu menyerahkan sarung tangan berwarna hitam. Tidak sudi Dev menyentuh kulit seorang wanita selain istrinya. Dev hanya mengangguk. Lalu berjalan ke tempat yang anak buahnya Chu. "Kalau begitu saya permisi dulu Tuan. Saya tunggu nanti hasilnya," ucap Jack dengan penuh hormat. Lalu masuk ke dalam homestay yang berada di sampingnya. Anak buah Dev tersebar di area itu tapi menyamar sebagai petugas apa saja di sana. Tok, tok, tok. Dengan sopan Dev mengetuk pintunya. Ceklek. Pintu terbuka dari dalam, dan menampilkan seorang wanita berbaju seksi berwarna merah darah. Sangat menantang. 206. Bagi kaum pria. Vano yang melihat dari jauh tercengang. Giginya saling beradu, melihat pemandangan yang membuatnya sakit. Tangannya terkepal kuat-kuat. "Tega sekali kau kakak ipar, istrimu baru saja berjuang antara hidup dan mati demi anakmu, kau tega berselingkuh di belakangnya." Gumam Vano dengan sorot mata memerah karena menahan amarah, apalagi tidak melihat dengan jelas siapa wanita yang bersama kakak iparnya itu. "Selamat malam Tuan Dev, ada apa? Kenapa malam-malam menemuiku?" Tanya Rose dengan lemah lembut, serta mendayu-dayu. Matanya menatap suami Maura itu penuh dengan minat, tangan sebelah kanannya ia senderkan ke atas pintu, menaikkan sedikit pinggulnya agar terlihat lebih seksi. "Menjikan sekali Jat G di depanku ini," gumam Dev dalam hati. "Mari Tuan masuk," ajak Rose. Seperti angin segar. Dev mengangguk. Setelah suami Maura itu benar-benar sudah masuk ke dalam, dia segera menutup pintunya tak lupa menguncinya dari dalam. Sial. Apa yang mereka lakukan di dalam? Gumam Vano merasa penasaran tapi dimulai mendekat dan akan mendengarkan apa yang sedang mereka lakukan. Rose berjalan berlenggak-lenggok ke arah Dev yang sudah duduk terlebih dahulu di sofa yang berada di homestay tersebut. Rose duduk di depannya dengan menyilangkan kakinya tinggi-tinggi, sampai terlihat paha mulusnya, tapi Dev tidak berhasrat sedikitpun. "Ada apa Tuan, malam-malam kesini?" tanya Rose mendesah. "Aku hanya ingin menemuimu," jawabnya datar. "Oh, pasti kau menginginkan aku kan? Aku sudah tahu laki-laki sepertimu itu tidak cukup hanya dengan satu wanita, apalagi saat ini istrimu itu gendut. Jadi tidak bergairah di matamu," ucap Rose terkekeh. Dev mencoba menahan emosinya mendengar perkataan wanita di depannya ini. "Itu sebabnya kan? Kau menyembunyikanku di tempat indah ini,
karena kau takut kalau istrimu itu tahu bahwa suaminya itu tidak setia seperti yang dia bayangkan. Mana tega ada orang yang rela menghukum wanita cantik seperti ini. Apalagi kesalahanku sangat kecil, gumamnya dengan sombong. Ross berjalan ke arah ranjangnya dan berpose seperti seorang ja G. Dev berjalan mendekat ke arah Ross. Sorot mata yang tenang, kini berubah menakutkan. Seketika itu juga Ross memundurkan tubuhnya sampai ke sisi ranjangnya. Ada apa tuan? Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Ross yang mulai ketakutan. Dev diam saja, dia berjalan semakin dekat sampai tidak ada jarak. 207. Tuan. Kalau kau ingin. Aku rela kok melakukannya, bahkan untuk memuaskanmu. Kau tidak perlu memberikan apa-apa kepadaku, ucap Ross dengan suara sedikit bergetar, tidak seperti tadi dirinya seperti seorang wanita yang sangat spesial. Kau tahu saja. Kalau aku kesini untuk bersenang-senang denganmu, ucapnya lembut namun tegas, apalagi sorot matanya begitu tajam, bukannya membuat Ross senang, malah semakin takut. Ross berpindah tempat, dia turun dari ranjangnya dan berjalan ke arah pintu. Sayangnya pintunya sudah ia kunci dari dalam tetapi kunci ya tidak ada. Kenapa lari? 2. Bukankah kau ingin memuaskanku? Tanya Dev tersenyum. Devil lalu berjalan ke arah Ross yang semakin ketakutan. Ross menggeleng. Tapi Anda membuatku takut. Jawab Ross dengan tubuh mulai bergetar. Suaranya terbata. Tenanglah. Tidak usah takut. Ucapnya terkekeh. 208. Akhir dari Ross. Mau kemana? Tanya Dev lembut namun menusuk. Sebenarnya Dev juga merasa jijik harus bicara seperti itu. Namun tidak enak rasanya kalau tidak bermain-main dulu. Anda mau apa? Jangan mendekat. Ross sangat gugup kali ini. Gugup bukan karena takut akan dibikin enak-enak, tetapi gugup karena takut akan dibuat kesaktian. Kemana keberanianmu yang tadi? Aku suka kamu yang seperti tadi. Ucapnya tersenyum smirk. Aku. Ross semakin ketakutan apalagi melihat sorot mata suami Maura yang sudah memerah. Tiba-tiba Dev mencekik Ross sampai Ross terpekik karena tubuhnya menabrak dinding. Tuan. Apa ya yang kau lakukan? Kenapa melakukan ini kepadaku? Tanya Ross yang benar-benar tidak tahu bahwa saat ini Dev sudah sangat marah karena bukan hanya membuat istri dan anaknya celaka bahkan wanita di depan ini menghina istrinya. Brak. Dev melempar tubuh Ross ke ranjang. Lagi-lagi Ross terpekik. Lalu Ross cepat-cepat membalikkan badannya, dan tersenyum Devil. Langsung melepaskan pakaiannya sendiri. Berharap agar suami Maura itu tergoda. Dan beralih akan membuat dirinya enak-enak. Tidak apa-apa kalau Dev sampai membuat dirinya tidak berjalan, apa asal suami Maura itu puas dengannya dan tidak jadi menyakiti dirinya. Brak. Bukannya tergoda, Dev malah semakin marah. Dia melempar vas bunga yang ada di atas meja nakas. IKTKKG yang sangat menjikan. Bahkan tubuh kotormu itu sudah bekas banyak orang. Cuy. Dev meludah ke samping. Bahkan aku ingin muntah melihat tubuhmu yang menjikan seperti itu. Karena di sana terdapat banyak tanda merah entah siapa yang melakukannya padahal baru 1 hari dia berada di sini. Ross tersentak, bukannya tergoda, Dev malah membuang muka. Ross semakin takut, apalagi Dev mengambil pecahan vas bunga tersebut dari lantai. Ross langsung meringsut. 209. Ampun Tuan. Aku minta maaf kalau aku salah. Aku tidak sengaja mendorong Maura. Gumamnya takut suaranya bergetar. Kesalahanmu sangat besar. Bahkan kau hampir saja merenggut seseorang yang aku cintai dengan sepenuh hati, tegas Dev. Ia ingin sekali menghabisi wanita yang ada di depannya ini. Plak. Dev menamparkan 2 kali wanita di depannya ini sampai mengeluarkan darah segar di sudut bibir kanan dan kirinya, akibat tamparan yang sangat keras dari tangan Dev yang terbungkus oleh sarung tangan hitam. Sakit Tuan. Kumi. Entah maaf ampuni aku berjanji tidak akan mengganggu Maura lagi.
Ucapnya dengan terbata, Rose sangat takut. Benar-benar takut, apalagi melihat raut wajah suami Maura yang begitu sangat menyeramkan. Udara di ruangan itu semakin terasa sesak. Padahal pendingin ruangan sudah di suhu paling rendah. Terlambat. Tegasnya. Plak, plak. Sakit hiks hiks hiks. Ampun. Lalu Dev menarik rambut Rose, sampai turun dari ranjangnya. Menyeretnya. Lalu membentur-benturkan kepalanya di lantai yang terasa dingin itu. TOO0OLO0000NG ucap Rose dengan terlatih. Dev tersenyum melihat pecahan vas bunga yang ada di tangannya. Lalu melihat telapak tangan Rose yang sedang terkepal. Kres. Kreas. Kreas. Dev mencoret-coret telapak tangan Rose dengan pecahan vas yang ujungnya sangat runcing. Ampun, tolong. Dev tersenyum. Karena kini dia merasa puas apalagi melihat wanita di depannya sedang merintih kesakitan. Tangan kotormu ini. Sudah berani menyentuh dan mendorongnya sampai istriku terjatuh. Gara-gara kamu juga. Anak-anakku harus lahir sebelum waktunya. Kres. 210. Kres. Kres. Dev mencoret-coret telapak tangan Rose lagi secara bergantian. Sakit hiks hiks hiks. Rose pasrah. Tubuhnya sangat sakit semua. Bahkan untuk berbicara saja dia tidak bisa. Tubuhnya sudah berlumuran darah. Tak lama kemudian dia hilang kesadaran. Sedangkan di luar, Vano semakin gelisah. Pasalnya di dalam ruangan itu kedap suara. Jadi Vano tidak bisa mendengar apa-apa di dalamnya. Apa aku harus mendobraknya ya? Lalu merekam kejadian itu. Agar aku bisa memberikan rekamannya kepada Kak Maura. Ternyata suaminya ini sangat bejat. Gumam Vano. Iya. Aku harus melakukannya sekarang. Ucapnya lalu mengambil ponselnya yang ada di saku celananya. Dan bersiap-siap untuk menendang pintu yang terlihat sangat keras itu. Bismillahirrahmanirrahim. Brak. Dalam satu tendangan yang cukup keras, pintu itu sampai terbuka. Matanya terbelalak melihat pemandangan yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Apa yang kau lakukan? Tarnya Vano terbata pasalnya melihat kakak iparnya itu sedang melukis di tangan wanita yang sudah tidak berdaya itu, bahkan tubuhnya sangat mengenaskan. Tubuh putihnya sudah dipenuhi oleh cairan berwarna merah. Dev menoleh lalu tersenyum. Aku sedang belajar melukis. Balasnya lalu berdiri. Vano benar-benar sok melihat kakak iparnya itu seperti psikopat. Lalu Dev berdiri dan pergi begitu saja meninggalkan Vano yang masih belum percaya atas apa yang dirinya lihat saat ini. Dev keluar lalu membuang sarung tangannya asal. Lalu berjalan ke arah mobilnya. Bereskan. Tegasnya kepada Jack yang mengantar dirinya sampai ke tempat parkir. Siap tuan. Jawabnya. Setelah kepergian Dev, dengan cepat Jack berjalan untuk melihat apa yang sudah dilakukan tuannya kepada wanita tersebut yang sudah berani mencelakai istrinya. 211. Tuan muda. Anda sedang apa di sini? Tanya Jack terlihat bingung melihat saudaranya Nona Maura berdiri terpaku tanpa melakukan apa-apa. Sedangkan dirinya langsung membungkus wanita yang sudah tidak sadar itu dengan selimut putih lalu menyeretnya untuk dibawa keluar. Vano baru sadar saat wanita di depannya ini sedang diseret untuk dimasukkan ke dalam mobil box. Vano langsung mengejarnya karena dia ingin tahu siapa wanita itu. Siapa dia om? Tanya Vano sopan pasalnya laki-laki itu lebih tua darinya, bahkan usianya terpantau jauh. Jack tersenyum lalu membuka wajah wanita tersebut yang ia tutup pakai selimut. Vano dengan lekat memperhatikan wajah perempuan yang ada di hadapannya itu. Rose. Gumamnya pelan. Benar tuan muda. Dia adalah wanita yang mencoba untuk mencelakai Nona Maura. Tuan Dev hanya memberikan sedikit pelajaran, jawab Jack sopan. Hanya. Seperti itu dibilang hanya. Ucap Vano sedikit terbata, ia menggelengkan kepalanya tidak percaya, ternyata kakak iparnya itu sangat mengerikan. Jack tersenyum melihat wajah Vano sedikit pucat. Ini sudah terbiasa. Hukuman bagi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada keluarganya, ucap Jack,
Lalu dia pergi meninggalkan Vano sendirian yang masih berdiri mematung karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat barusan. Para anak buah Dev ikut mengantar wanita tersebut untuk dibawanya ke sebuah pulau terpencil. Vano melihat itu semua sampai mobil box itu tidak terlihat di hadapannya. Lalu dengan langkah gontai dia berjalan ke arah motornya yang terparkir sedikit jauh dari tempat tersebut agar anak buah kakak iparnya itu tidak tahu. 212. Selesai. Dev kembali ke rumah sakit dengan wajah penuh kepuasan. Dengan kecepatan tinggi. Hanya beberapa menit saja Dev sudah sampai pelataran rumah sakit. La berjalan cepat di lorong rumah sakit untuk menemui keluarga kecilnya. Ceklek. Pintu kamar rawat terbuka. Maura masih tertidur dengan pulas, begitupun dengan mama mertuanya yang masih tertidur pulas. Dev berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Juga berganti pakaian karena masih ada bercak darah dari wanita itu. Setelah selesai, Dev mendekat ke sang istri. Selamat beristirahat sayang. Kap. Lalu Dev merebahkan tubuhnya di sofa panjang yang berada di ruangan itu. Tidak lama kemudian ia tertidur dengan lelap karena sudah merasa lega. Dirinya sudah menghukum wanita yang akan mencelakai istrinya. Ceklek. Pintu terbuka pelan. Vano berjalan mengendap-endap, lalu ikut berbaring seperti kakak iparnya di sofa satunya lagi. Matanya menatap langit-langit, masih teringat begitu jelas di sana kalau kakak iparnya itu ternyata bisa berbuat semengerikan itu. Vano sampai bergidik ngeri, jika teringat kakak iparnya itu sedang menggores-gores telapak tangan Rose, dengan entengnya dia bilang sedang belajar melukis. Vano bergidik ngeri. Dia melihat wajah terlelap kakak iparnya yang terlihat sangat damai dan penuh kepuasan. Lama-kelamaan Vano mengantuk, akhirnya ia tidur dengan sendirinya. Keesokan harinya. Kini mereka sedang berkumpul di sofa untuk sarapan. Makanan enak didatangkan langsung dari restoran Dev oleh karyawannya yang biasa pengantar pesanan customer. Suasana damai sangat terasa, Dev sepiring berdua bersama sang istri. Maura sudah mulai belajar berjalan. Tidak membutuhkan waktu lama. Maura pun bisa berjalan normal seperti biasanya. Enak sekali Kak. Maura dengan senang hati menerima suapan dari tangan sang suami. Tentu dong, Bu Sui harus makan banyak agar asinya semakin melimpah. Anak-anak pasti sangat bahagia, ucap Dev yang membuat semuanya terkekeh. 213. Tok, tok, tok. Siapa pagi-pagi datang? Tanya Maura pada suaminya. Dev hanya menggelengkan kepalanya karena dia pun tidak tahu. Biar Vano yang buka. Dia berdiri lalu berjalan ke arah pintu ruangan untuk membuka pintunya. Ceklek. Nina. Ucap Nyonya Shirley langsung berdiri dan mendekat ke arah Nina yang sudah mulai berjalan secara normal. Wah, Baby Tian sudah tampan, gumam Vano senang. Kau mau menggendongnya Vano? Tanya Tommy yang saat ini sedang menggendong putranya. Vano menggeleng, tidak mau. Aku tidak bisa. Nanti bisa-bisa badan si kecil sakit semua gara-gara aku gendong, jawabnya membuat semuanya terkekeh. Makanya belajar. Keponakanmu ada 3 iho. Cowok semua lagi. Nyonya Soraya menimpali, yang saat ini berdiri di samping Nina. Menurut netizen katanya kalau anak cowok itu tidak bisa diam. Aku tidak bisa membayangkan kalau ketiga ponakanku ingin bermain denganku, gumamnya yang membuat orang-orang tertawa. Carikan onti dong. Celetuk Maura yang membuat semuanya tertawa kembali. Sedangkan wajah Vano memerah karena malu. Tidak dululah. Aku masih kecil. Katanya. Tubuh tinggi seperti itu masa dibilang anak kecil. Bahkan sudah bisa membuat anak kecil, celetuk Tuan Diego yang sudah duduk terlebih dahulu di sofa mengambil beberapa cemilan yang ada di mejanya lalu memakannya. Ih, Om bisa saja. Ucap Vano mengerucutkan bibirnya, karena lagi-lagi dia yang sering dibuli karena single sendirian. Hahaha. Dev tertawa melihat wajah menggelikan adik iparnya itu. Tidak seperti semalam, mengendap-endap seperti maling dengan sorot mata penuh dengan pertanyaan. Kami kesini untuk pamit. Karena keadaan Nina dan bayinya sudah sehat jadi mereka sudah diperbolehkan untuk pulang, kata Nyonya Soraya yang diangguki oleh semuanya.
Syukurlah kalau begitu. Ucap Nyonya Shirley mengambil cucunya dari gendongan menantunya. Nyonya Shirley menimangnya dengan sayang. Baby Tian mau pulang duluan ya, hati-hati di jalan sayang. Kap. Nyonya Shirley mencium cucunya dengan sayang. Ia merasa lega karena cucu dan putrinya sangat sehat, apalagi keluarga suami putrinya yang memperlakukan Nina dengan sangat baik. 214. Kalau begitu, kami permisi, ucapnya. Satu persatu saling berpamitan juga saling mendoakan. Rose membuka matanya pelan, dia merasa sangat dingin. Mengedarkan pandangannya ternyata saat ini dirinya berada di sebuah gubuk tidak jauh dari pantai. Dengan hanya memakai selimut tanpa pakaian. Sekujur tubuhnya sangat sakit, apalagi melihat telapak tangannya terdapat banyak luka goresan. Bahkan darah mengering sudah melekat di bagian tubuhnya. Rose mencoba berjalan untuk ke tengah pantai. Dia melihat ke sekelilingnya. Tetapi tidak ada apapun di sana. Tidak ada bangunan sama sekali juga orang-orang. Hanya terdengar kicauan burung dari dalam hutan. Hiks hiks hiks. Aku ira aku sudah mati. Tetapi kenapa aku berada di sini hanya sendiri? Hiks hiks hiks. Papi tolong Rospi. Hiks hiks hiks. TOLO00ONG. 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 Teriaknya sangat kencang tetapi tidak ada yang menolong karena saat ini dirinya sudah berada di pulau terpencil milik Adam yang biasa untuk menghukum orang-orang yang di luar batas. Sampai orang-orang itu mati dengan sendirinya karena tidak kuat hidup seorang diri. Semalam saat Rose tidak sadarkan diri, para anak buah Dev memindahkan Rose dari mobil box ke pulau tersebut menggunakan helikopter. Karena tempat tersebut tidak bisa dilalui melalui jalur darat maupun laut karena di sekeliling lautan tersebut terdapat ikan-ikan predator yang memangsa manusia. Aku ingin mati saja. Hiks hiks hiks, daripada hidup seperti ini. Ucapnya seorang diri. Perutnya lapar, tubuhnya lemas, badannya sakit. Kepalanya terasa pusing, akhirnya Rose kembali pingsan. Kak. Aku tidak menyangka kalau akan melahirkan lebih cepat dari prediksi, ucap Maura yang saat ini berada di pelukan sang suami. Itu semua sudah takdir baby, yang terpenting kamu dan bayi-bayi kita selamat. Itu saja sudah cukup untukku, jawab Dev memeluk istrinya dengan begitu erat lalu mencium keningnya lama. Kemarin siapa ya yang mendorongku? Tanya Maura yang tidak tahu siapa yang mendorongnya karena kemarin dia membelakangi orang itu. Vano masuk dan duduk di sofa, di seberang pasangan suami istri itu yang sedang berpelukan. Karena tidak enak, Maura mengurai pelukan suaminya. 215. Itu perbuatan si Rose. Ternyata dia juga yang menyuruh orang-orang untuk menyerangmu pada saat usia kandunganmu masih beberapa minggu, Dev memberitahukan kepada semuanya setelah dia mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wanita itulah yang merencanakan semuanya. Ternyata dia juga putri dari Tuan Jovan. Yang dulu kita penjarakan karena bekerja sama dengan Tuan Yoga untuk mengambil alih perusahaan, lanjutnya. Berarti dia berniat ingin balas dendam kepadaku. Begitukah? Tanya Maura, Dev mengangguk. Sekarang dia sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Ucap Dev melirik adik iparnya yang sedang menelan ludahnya sendiri, melihat tatapan kakak ipar Nia yang mengerikan. Cerita Maura dan Dev sampai sini ya, kalau kelamaan takutnya bosan. Autor akan fokus ke cerita yang baru berjudul, Mengejar Gadis SPG. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Tanpa kalian autor bukanlah apa-apa. Dukungan kalian adalah semangatku. Seperti biasa nanti ada bonus bab untuk pendukung Maura dan Dev. Ambil hikmahnya saja dalam cerita autor. Kalaupun tidak ada manfaatnya, jadikan sebagai hiburan saja. Terima kasih. Salam sayang dari autor, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang serta rejeki melimpah, dan yang pasti bahagia dunia akhirat.